Halo guys, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama Mimin di video yang boring ini. Kita akan membahas film yang berjudul My Name is Vendetta yang disutradarai oleh Cosimo Gomez. Menceritakan tentang balas dendam seorang mantan pembunuh bayaran yang kehilangan keluarganya akibat musuh bebuyutannya. Bagaimana cerita selengkapnya? Tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. 1, 2, 3, go! Let's go! Film dimulai dengan seorang wanita yang bernama Sofia yang sedang mengikuti perlombaan olahraga hoki. Setelah beberapa permainan, tim Sofia akhirnya memenangkan pertandingan. Dan karena Sofia telah memenangkan pertandingan, ayahnya yang bernama Santo mengajaknya pergi ke hutan untuk mengajari mobil off-road sesuai janjinya. Setelah sampai di rumah, mereka berdua segera pergi ke hutan. Terlihat mereka berdua bersenang-senang dan menikmati indahnya pemandangan. Setelah merasa cukup, Sofia dan ayahnya Santo bergegas untuk pulang sebelum hari mulai gelap, dan Sofia meminta foto bersama ayahnya sebelum pulang. Tapi Santo menolaknya dan sangat menghindari untuk berfoto. Di saat ayahnya sedang memperbaiki spion mobil, diam-diam Sofia mengambil foto ayahnya dan menguploadnya ke media sosial. Tiba-tiba, musuh bebuyutan lama ayahnya bernama Don Angelo melacak keberadaannya menggunakan sistem pelacak wajah. Setelah pulang dari jalan-jalan dengan anaknya, Santo bekerja bersama kakak iparnya bernama Patrick. Namun, mesin pemotong kayu mengalami kendala. Santo berniat untuk memperbaikinya sekarang walaupun Patrick menyuruhnya besok saja. Dan Santo menyuruh kakak iparnya menjemput anaknya yang sedang latihan. Ketika Patrick dan Sofia sudah sampai di rumah, tiba-tiba dua orang mencurigakan masuk ke rumahnya. Dan langsung saja tanpa basa-basi menghabisi istri Santo dan Patrick. Beruntung Sofia saat itu berada di lantai atas. Tak lama keberadaan Sofia diketahui dan Sofia langsung bergegas melarikan diri ke hutan. Di malam hari, Santo pulang ke rumahnya, terkejut bahwa istri dan Patrick sudah mati dengan cara yang sadis. Dan Sofia kembali ke rumahnya dan bertemu ayahnya. Santo tahu pasti ini adalah ulah dari musuh bebuyutannya, dan langsung pergi bersama Sofia menyelamatkan diri. Sesampainya di hotel tua, Sofia kekeh mau menelpon polisi. Tapi Santo melarangnya karena jika Sofia menelpon polisi, Santo pasti akan ditangkap juga. Santo juga belum siap memberitahu tentang kebenarannya kepada Sofia. Scene berpindah memperlihatkan Don Angelo, ketua dari mafia di Italia. Dia menerima laporan bahwa dua orang suruhannya salah membunuh target. Angelo kemudian menyuruh kembali dua orang sebelumnya untuk membereskan kekacauannya, sekaligus menghabisi anak Santo. Di hotel, Sofia ngamuk-ngamuk karena sudah tidak tahan dan tidak diberitahu kebenarannya. Dan dengan terpaksa, Santo memberitahu bahwa dulunya dia adalah pembunuh bayaran sebelum bertemu dengan ibunya. Dia juga merupakan orang yang jahat, dan orang yang menghabisi ibu dan pamannya pasti suruhan dari musuh bebuyutannya. Lalu Santo juga memberitahu bahwa nama aslinya bukan Santo, melainkan Domenico Franze. Sofia terkejut setelah mendengar bahwa ayahnya adalah pembunuh bayaran. Kemudian Santo bersiap untuk pergi menyelesaikan masalahnya. Sebelum pergi, Santo memberikan sebuah ponsel ke Sofia dan mengatakan ponsel ini hanya untuk menghubungi ayahnya saja. Scene berpindah, memperlihatkan seorang pak tua bernama Vituzzo, sekaligus anak buah Angelo. Santo menargetkan dia dan menyiksanya untuk menanyai tentang siapa orang yang membunuh istrinya. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dia membiarkannya mati dan meninggalkannya. Kembali lagi ke Sofia, dia menelpon pacarnya bernama Hakim untuk segera menjemputnya di hotel tua. Dan percakapan mereka berhasil dilacak oleh anak buah Angelo. Hakim yang sudah sampai di hotel langsung pergi bersama Sofia. Dan di saat itu juga mereka berpapasan dengan dua orang pembunuh sebelumnya dan mereka dikejar. Tidak berselang lama, kemudian Santo sudah sampai di hotel tua, namun tidak menemukan Sofia. Sofia akhirnya tertangkap dan pacarnya Hakim mati tertembak di kepala. Sofia sempat melawan saat ditangkap, namun pada akhirnya dia disekap.
Saat penculik itu ingin pergi, Santo datang dan menyelamatkan Sofia. Sekarang mereka berdua menjadi buronan dengan tuduhan dalang pelaku pembunuhan keluarganya sendiri. Dan Santo mengalami luka akibat dari pertarungan tadi. Sesampainya di rest area, Sofia membeli beberapa barang dan obat untuk diberikan ke ayahnya, dan Santo mengobati luka di perutnya. Michelle, anak dari Angelo, tidak ingin meneruskan balas dendam karena baginya itu akan menimbulkan masalah bagi bank mereka dan berpikir bank lebih penting dari balas dendam itu. Angelo, sang ayah, marah atas perkataan anaknya. Seharusnya Michelle mendukung karena Santo telah membunuh kakaknya Michelle 20 tahun lalu. Dan Angelo meminta bantuan temannya untuk melacak keberadaan Santo dan Sofia menggunakan pelacak wajah lagi. Namun, kali ini dari kamera CCTV seluruh kota Milan. Santo dan Sofia akhirnya sampai di kota Milan dan menetap sementara di gedung kosong untuk mengobati luka. Namun, luka di perut Santo semakin parah hingga Santo pingsan. Sofia kemudian mencari apotek terdekat dan Sofia bertemu dengan wanita yang bekerja di tempat aborsi ilegal. Sofia meminta bantuan ke wanita tersebut dan menjanjikan akan memberikan uang yang banyak. Wanita itu menerima tawarannya dan Santo akhirnya bisa diselamatkan. Setelah sadar, Santo meminta maaf kepada Sofia karena harus menanggung beban akibat masalahnya di masa lalu. Setelah perawatan, kondisi Santo membaik dan ingin segera pergi. Namun, posisi Santo dan Sofia telah berhasil dilacak melalui CCTV oleh Angelo. Satu pembunuh berhasil masuk ke gedung. Santo menghadapinya walaupun luka di perutnya belum sembuh total, tapi dia berhasil mengalahkannya. Di luar, Sofia ditodong oleh pembunuh lainnya. Dengan cepat, Santo menembak tepat ke kepalanya. Santo bertekad untuk menghabisi Angelo sebelum dia, karena Angelo tidak akan berhenti mengejar sebelum Santo mati. Kemudian, Santo membuat bom dan melatih Sofia untuk bertarung agar bisa menjaga dirinya sendiri dan juga supaya rencana membunuh Angelo berjalan lancar. Malam hari, Santo mengatakan ke Sofia jika dia mempunyai teman di Afrika Selatan dan berencana untuk tinggal di sana untuk sementara apabila semua masalah sudah selesai. Besok paginya, Sofia mengintai di bank milik Angelo memfoto para penjaga dan mengirimkannya ke ayahnya. Santo berencana menculik Michelle untuk dijadikan sandera supaya Angelo terpancing. Salah satu penjaga yang naik mobil ditodong oleh Santo dan menyuruhnya masuk ke dalam parkiran. Santo kemudian melumpuhkan penjaga tersebut dan naik menggunakan lift penjaga menuju ruang Angelo. Di waktu yang sama, Sofia mengalihkan perhatian sekitar dengan menyalakan bom yang dirakit oleh ayahnya, supaya Santo bisa masuk dengan mudah ke ruangan Michelle. Santo menyandra Michelle dan pergi ke parkiran tempat Sofia menunggu. Santo yang menyandra Michelle masih dibuntuti oleh para penjaga. Penjaga yang tadi dilumpuhkan oleh Santo terbangun, dan saat ingin menembak Santo, dia ditabrak mobil yang dikendarai oleh Sofia. Setelah aksi tembak-tembakan, akhirnya mereka berdua berhasil kabur dan menyandra Michelle. Ketika sampai di tempat persembunyian,
Santo pamit ke Sofia untuk pergi mengakhiri segala masalah yang ada untuk selamanya. Kemudian, Angelo mendapatkan foto Michelle yang disandra, dan Santo meminta Angelo untuk mengakui semua perbuatan jahatnya selama 30 tahun terakhir ke media, dengan batas waktu hingga besok hari. Dan Santo mengancam apabila Angelo tidak mau mengakuinya, Michelle, anak satu-satunya Angelo, akan dibunuh. Angelo tidak menghiraukannya, dan meminta Ferrario untuk melacak keberadaan Santo yang sedang berada di stasiun kereta yang tidak terpakai. Setelah mengetahui keberadaan Santo, Rudy bergegas menuju ke tempat Santo berada untuk menghabisi Santo. Ketika sampai, mereka tidak menemukan Santo selain mobil yang dikendarainya. Dan tiba-tiba, salah satu dari mereka tertembak oleh Santo menggunakan sniper. Rudy dan kawan-kawannya panik dan bersembunyi di balik mobil. Namun, mobil itu meledak karena sudah dipasang bom di bawah mobilnya. Kini yang tersisa hanya Rudy. Dia masih berusaha untuk menghabisi Santo. Tapi Santo yang memiliki kemampuan yang luar biasa berhasil melumpuhkan Rudy dan seketika menghabisinya. Dan sebelum dihabisi oleh Santo, Rudy mengatakan bahwa Angelo tidak akan mengakui semua kejahatannya walaupun harus mengorbankan anaknya. Santo sadar jika menyandra Michelle tidak akan menghentikan tindakan Angelo memburu dirinya. Maka Santo berniat untuk datang langsung ke rumah Angelo untuk mengakhiri semuanya, dan dia juga menelpon Sofia bahwa dia akan mengakhiri semuanya. Karena pengalaman dia menjadi pembunuh bayaran dengan mudah, Santo melewati para penjaga di rumah Angelo. Kemudian Santo sampai di ruangan Angelo. Tanpa lama lagi, dia langsung menghabisi Angelo menggunakan tali yang diikatkan ke lehernya. Setelah menghabisi Angelo, Santo keluar dan dikepung oleh polisi. Namun bukannya menyerah, tapi seolah-olah dia melakukan tindakan perlawanan. Dan Santo akhirnya mati ditembaki para polisi. Di tempat lain, Sofia juga diamankan oleh polisi yang mengetahui keberadaannya. Setelah beberapa lama, dia ditahan di sebuah tempat tahanan. Dan Michelle pergi menemui Sofia untuk mengajaknya berdamai dan akan memberikan bantuan apabila Sofia kesulitan. Namun itu hanyalah kebohongan. Michelle meminta Ferrario untuk menghabisi Sofia dengan cara mengikatkan tali di lehernya seperti ayahnya ketika Sofia sudah keluar. Sofia yang berada di kamar memutuskan untuk kabur dari tempat itu demi membalaskan dendam ayahnya. Michelle mendapatkan kabar bahwa Sofia telah kabur dari tempat itu. Dan terkejutnya, Michelle melihat bahwa Sofia telah menunggunya di ruangannya. Awalnya Sofia bersikap baik seolah-olah meminta bantuan. Tapi tiba-tiba Sofia menusuk Michelle dengan pisau yang tepat di dagunya. Dan film berakhir. Oke, itu yang bisa Mimin ceritakan tentang film yang berjudul My Name is Vendetta. Like and share jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video baru. Kalau begitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.